Bab 62 Bakat yang Bangkit. Cap kontraknya, Meong. Hoho, bagaimana kamu bisa memberiku kontrak kosong dengan keberanian? Seperti itu? Pria tua. Kamu bilang akan membayar hutangmu, Meo. Jadi kamu harus mencapnya, Meong. Theo benar-benar membuat ulah, tapi ada persuasif yang aneh di dalamnya. Kalau begitu mari kita lakukan dengan cara ini. Saat kebuntuan berlarut-larut, Han Taijun membuat proposal baru. Apa, Meong? Aku akan memenuhi 3 permintaanmu. 3 permintaan, Meo? Theo mulai menulis di kontrak apa yang dikatakan Han Taijun. Pihak B akan memenuhi 5 permintaan dari pihak A. Partai A, Eo. Partai B, Han Taijun. Sekarang, stempel, Meong. Theo menulis angka yang terlihat seperti 3, tetapi sebenarnya 5. Namun, ini tidak akan berhasil. Lawannya adalah Presiden Asosiasi Kebangkitan Korea, yang menandatangani lusinan dokumen setiap hari. Mengubah 3 menjadi 5 adalah tipuan yang terlalu dangkal untuk membodohinya, bahkan jika dia ingin dibodohi. Han Taijun mengubah isi kontrak yang ditulis Theo. Pihak B akan memenuhi 3 permintaan dari pihak A. Pihak A tidak dapat meminta sesuatu yang berlebihan dari pihak B. Pihak B dapat menolak permintaan pihak A sebanyak 3 kali. Baik, Meong. Theo memutuskan untuk menyelesaikan kontrak karena dia harus segera naik ke lantai 99 menara. Kontrak dengan Han Taijun bukanlah bagian dari rencana awalnya. Jadi meski dia kebobolan sedikit, itu bukan kerugian. Remas. Theo membubuhkan cap kakinya pada kontrak dan menyerahkannya kepada Han Taijun. Han Taijun, yang mengambil kontrak, tertawa kecil. Theo telah mengubah 3. Kembali menjadi 5. Kucing yang kurang ajar. Tapi dia tidak kesal sama sekali. Menonton Theo membuatnya merasa geli. Han Taijun, perlahan-lahan terpesona oleh Theo, tiba-tiba menjadi lemah terhadap hal-hal lucu. Itu juga takdir, bukan? Remas. Han Taijun mencap kontrak tanpa memperbaikinya. Baiklah, Meong. Sekarang kabulkan permintaanku, Meong. Sudah? Ya, Meong. Apa itu? Ada manusia tidak kompeten yang mengontrakku di lantai 38 menara, Meong. Buat mereka kompeten seperti Pak Tua, Meong. Theo memutuskan untuk meninggalkan 5 pemburu dari lantai 38, yang tidak menghasilkan banyak uang, dalam perawatan Han Taijun. Saya memang kompeten. Baiklah. Han Taijun dengan senang hati setuju, merasa senang dengan pengakuan Theo. Ini mereka, Meong. Theo menyerahkan kontrak dengan nama ke-5 pemburu. Jang Rin? Han Taijun melihat nama yang dikenalnya di kontrak. Itu adalah nama yang dia dengar selama bekerja sebagai Presiden Asosiasi yang Bangkit. Mungkinkah geng Serigala Hitam dengan ke-5 orang ini? Geng Serigala Hitam, yang dipimpin oleh Jang Rin, adalah kelompok bandit yang mencuri uang dari para pemburu, dan mereka diawasi dengan ketat karena kurangnya bukti. Bagaimana dengan orang-orang ini? Mereka membayar utangnya kepadaku karena mencoba membunuhku. Meong. Baiklah. Tinggalkan mereka padaku. Saya akan membuat mereka kompeten. Mengerti. Sampai jumpa lagi, Meong. Theo mengucapkan selamat tinggal pada Han Taijun dan buru-buru naik ke lantai 99 menara. Dan begitu Theo pergi, Han Taijun pergi mencari murid pertamanya. Si Hyok, ayo pergi ke lantai 38. Apa? Ada orang-orang yang perlu dituntun ke jalan yang benar. Begitulah nasib geng Serigala Hitam diputuskan. Aku kenyang. Sejun membuat ekspresi puas setelah memakan sup red lotus. Itu sama untuk hewan lain. Gru. Terutama, ibu beruang raksasa merah, puas dengan perasaan perut kenyang.
Setelah sekian lama, pergi berpatroli untuk membantu pencernaan dan kita akan turun sekarang. Serigala perak memindahkan sisa sup belalang merah dan daun bawang pisau. Kokoh ke dalam panci kecil, memasukkannya ke dalam gerobak, dan menuruni. Menara. Bagaimana kalau kita mulai dengan piring dulu? SST, SST. Sejun mulai membersihkan panci besar dengan daun bawang hijau. Ini untuk membuat sup baru untuk Aileen. Setelah hewan makan 1 atau 2 mangkuk lagi, tidak banyak sup yang tersisa. Aileen mungkin akan marah jika dia melihat ini. Ketika Sejun khawatir. Sebuah resep baru untuk Aileen muncul di kepalanya. Jadi, dia memberikan sup yang tersisa kepada serigala dan mulai membuat sup baru. Untungnya, ada banyak daging belalang merah yang telah disiapkan serigala. Jadi yang harus dia lakukan hanyalah memasukkan bahan-bahannya dan merebusnya. Saatnya minum kopi sekarang. Saat Sejun membuat sup red lotus baru, dia menyeduh kopi untuk dinikmati. Saat istirahat dan pergi keluar. Menguap. Kuang. Kelinci hitam dan cuengi mendekati Sejun untuk tidur siang. Kemudian, menguap. Kuang. Mereka mengklaim pangkuan dan punggung Sejun dan mulai tidur siang. Buat awan petir. Sejun meletakkan kepalanya di perut lembut cuengi dan menciptakan keteduhan dengan awan petir. Hari-hari ini, kemampuannya tidak meningkat. Hanya dengan menggerakkan awan petir, jadi dia mencoba sesuatu yang lain. Sejun berpikir untuk merobek sebagian awan petir dan menciptakan awan petir baru di atas kepala cuengi. Empuk. Asap hitam dari awan petir utama membuat awan petir baru dan kemudian tersebar dan digabungkan dengan badan utama. Seperti yang diharapkan, itu tidak bekerja dengan baik. Saat Sejun mencoba memisahkan awan, kemahiran Anda dalam sedikit meningkat. Kemahiran keterampilannya meningkat sedikit demi sedikit. Meskipun pemisahan awan petir gagal, dia tidak merasa lelah karena peningkatan kemahiran. Kemudian, administrator menara mengatakan mereka ingin mencoba sup yang terbuat dari red lotus. Administrator menara bertanya di mana sup mereka. Administrator menara buru-buru menyeka air liur dari mulut mereka. Seperti yang diharapkan Sejun, Aileen mulai mencari sup belalang merah. Yah, aku masih merebusnya? Administrator menara mengatakan itu tidak adil karena mereka membangunkan induk beruang dan Raja Minotaur untuk membantu. Administrator menara kesal, menanyakan bagaimana Anda bisa melakukan ini pada mereka. Administrator menara kesal, merasa tersisih. Tidak seperti itu. Aileen, aku membuat sup hanya untukmu. Belakangan ini, Aileen kerap berhenti merespons. Sejun bermain dengan petir selama waktu istirahatnya dan memulai pekerjaan. Sorenya. Tidak banyak yang bisa dilakukan untuk tugas sore hari. Memanen tomat ceri, memotong daun-daun bawang, dan menanam daun bawang. Tapi karena ladang telah meluas, ini saja memakan waktu sepanjang sore. Saat Sejun sedang bekerja, supnya sudah habis. Haruskah kita melihatnya? Saat Sejun membuka tutupnya. Anda telah mencapai pencapaian membuat ransum tempur pertama sup tomat cherry lotus merah di menara. Resep untuk ambet ransum red lotus cherry tomato soup terdaftar di Cooking LV3. Kemahiran Anda dalam memasak LV3 meningkat secara signifikan. Seperti yang diharapkan, Sejun tersenyum setelah memeriksa pilihan hidangan. Ketika dia meletakkan tomat cherry sebagai pengganti kentang untuk Aileen yang lebih menyukai tomat cherry ajaib, seperti yang diharapkan, kekuatan sihir malah meningkat. Aileen, ambil supmu. Sejun memanggil Aileen. Top Farmer Park Sejun mengatakan bukan itu masalahnya. Petani Menara Park Sejun berkata dia membuat sup hanya untuk Aileen. Mendengar pengakuan Sejun yang tiba-tiba, Aileen terkejut dan melepaskan bola kristalnya. Kemudian, sup hanya untukku? Dia mulai merenungkan kata-kata Sejun. Kehehe. Apa ini? Manusia yang menarik ini? Kehehe.
Tidak ada yang tidak bisa kamu katakan. Kehehe. Karena tawanya yang tak terkendali, Aileen tidak bisa berbicara dengan Sejun. Untuk sementara waktu. Setelah Aileen menenangkan dirinya, petani Menara Park Sejun menyuruh Aileen untuk mengambil supnya. Manusia yang menarik telah menyelesaikan supku. Gedebuk. Aileen buru-buru mengeluarkan mangkuk raksasanya dan memberi Sejun sebuah pencarian. Mangkuk itu hampir seukuran kolam anak-anak. Beberapa saat kemudian, mangkuk Aileen berisi sup merah. Sejun memberikan semua sup yang ada di 3 panci besar kepada Aileen untuk penyajian yang tepat. Wow! Aroma tomat cherry yang masuk melalui hidungnya merangsang nafsu makan. Aileen mencucuk. Aileen mengambil mangkuknya dan mulai meminum supnya. Meneguk. Meneguk. Kuhaa. Ini enak tapi panas. Namun, kehehe. Memang manusia yang seksi. Berpikir bahwa panasnya sup adalah cerminan dari perasaan Sejun padanya. Aileen merasa lebih baik. Saat Aileen, yang meminum sup dalam sekali teguk, meletakkan mangkuknya. Anda telah mengkonsumsi porsi standar ransum tempur, sup tomat cherry. Belalang merah. Sihir meningkat sebesar 7,1 selama 30 menit. Anda akan merasa kenyang selama 3 jam. Kekuatan sihirnya telah meningkat secara signifikan. Manusia yang menarik ini. Saat Aileen tergerak oleh masakan Sejun. Berdebar. Gedebuk. Berdebar. Gedebuk. Jantung naga mulai berdetak lebih kuat dan lebih cepat dari sebelumnya. Berdebar. Berdebar. Jantungnya juga berdetak, tapi Aileen, yang fokus pada detak jantung naga, mengira itu juga bagian dari detak jantung naga. Aku harus memberikan hadiah kepada manusia yang menarik ini. Aileen, merasa senang, memutuskan untuk memberikan hadiah baru kepada Sejun. Dengan akumulasi kekuatan yang dia miliki dan kontribusi Sejun, dia pikir dia bisa memberikan hadiah yang layak. Tentu saja, kontribusi Sejun jauh lebih besar. Hah? Mencicit? Kelinci hitam dan Cuengi memprotes Sejun, melihat pot kosong. Bagaimana dengan sup kita? Saat aroma sup menyebar kemana-mana, kelinci hitam dan Cuengi sangat kecewa ketika ikan bakar dan kentang kukus disajikan untuk makan malam. Seperti sup yang mereka harapkan. Aku akan membuatnya untukmu besok. Hah? Mencicit. Sementara Sejun berjanji dengan jari kelingkingnya untuk menenangkan kelinci hitam dan Cuengi. Sebuah pencarian telah dibuat. Quest, sajikan Aileen dengan ubi panggang. Hadiah, 1 bakat terbangun. Jika menolak, Jika Anda menolak, Anda akan menjadi satu-satunya yang bingung. Tidak. Sejun hendak marah pada Aileen yang meminta ubi bakar saat dia dalam masalah karena supnya. Hah? Sejun menggosok matanya dan memeriksa hadiah untuk quest tersebut. 1 bakat terbangun? Ini dia, Aileen. Sikap Sejun berubah dalam sekejap. Sangat sulit untuk membangkitkan bakat. Dan mereka menawarkan kebangkitan bakat sebagai hadiah. Sejun menawarkan sekeranjang penuh ubi panggang. Kemudian, kamu telah menyelesaikan misi. Sebagai hadiah untuk menyelesaikan quest, 1 talenta akan dibangkitkan. Bakat, Tuan Tanah. Tuan Rumah? Sejun melihat bakat yang baru terbangun. Bakat, Tuan Tanah. Ini adalah bakat yang hanya dimiliki oleh petani yang memiliki peternakan besar. Anda dapat menunjuk hingga 30 petani penyewa. Petani penyewa dapat menggunakan keterampilan kerja Tuan Tanah. Jika petani penyewa menggunakan keterampilan Tuan Tanah menerima hadiah 1%. Bakat tumbuh seiring ukuran pertanian tumbuh. Hadiah 1%? Penjelasannya tidak jelas. Jika ragu, coba saja. Sejun menunjuk kelinci hitam dan Cuengi sebagai petani penyewa. Anda telah menunjuk 2 petani penyewa. Kelinci hitam, Cuengi, petik tomat cherry. Hah!
Mencicit. Atas perintah Sejun, kelinci hitam dan Cuengi berlari untuk memetik tomat, ceri. Dan tak lama kemudian, seorang petani penyewa menggunakan Harvest LV4 untuk memanen 5 tomat, ceri. Pemilik menerima 1% dari hadiah. Pengalaman kerja pemilik sedikit meningkat. Kemahiran tuan tanah dalam Harvest LV4 meningkat sedikit. Pengalaman pemilik meningkat 1,5. Pesan mulai muncul saat kelinci hitam dan Cuengi memanen tomat ceri. Dari pesan tersebut, Sejun dapat memahami apa itu hadiah 1%. Ini 1% dari apa yang akan saya dapatkan jika saya menggunakan skill itu sendiri. Artinya, meskipun dia tidak bisa memanen secara langsung karena ladangnya terlalu luas, dia masih bisa mendapatkan sedikit pengalaman kerja dan semacamnya melalui hadiah. Itu tidak akan banyak membantu sekarang, tapi itu akan menjadi bakat yang hebat begitu tanahnya berkembang. Dikatakan bakat tumbuh seiring pertumbuhan pertanian, bukan? Ini adalah permainan angka. Sejun rajin menabur benih tomat ceri hingga menjelang tidur. Tapi keesokan paginya saat fajar berdebar. Pengintai cabang kecil datang dari timur, menginjak-injak ladang tomat ceri. Tempat Sejun menabur benih, dan menyerang lagi.